Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahwati dengan nomor induk mahasiswa 22020170610. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Ruswiati Surya Saputra, SEMS. Nah, untuk proyeknya yaitu usaha penyewaan sepeda. Usaha penyewaan sepeda mulai menjadi bisnis yang cukup menjanjikan di kota-kota besar. Sepeda yang disewakan pada umumnya digunakan oleh pelanggan untuk menikmati lingkungan sekitar seperti di fasilitas umum atau lokasi wisata. Biaya sewa yang dikenakan berdasarkan lama penyewaan yaitu per jam, dengan harga bervariasi tergantung jenis sepeda yang disewa. Menjalankan usaha penyewaan sepeda tidak perlu keahlian khusus. Pada umumnya, pelaku usaha cukup menyediakan beberapa unit sepeda saja. Sedangkan bagi pengusaha yang memiliki modal memadai, ia dapat membuka usaha ini di beberapa lokasi, tentunya dengan menggunakan petugas atau karyawan sebagai operator pada setiap lokasi. Di Pulau Gili Air Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai kota wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan, bisa dijadikan peluang untuk membuat bisnis rental sepeda. Sehingga bisnis rental sepeda di Pulau Gili Air Lombok sangat menjamin usaha dan menjanjikan. Hal ini dikarenakan Pulau Gili Air merupakan kota wisata dan juga kota perantauan khususnya bagi para wisatawan yang berkunjung di Lombok, mengingat mayoritas yang datang ke Pulau Gili Air adalah anak muda seperti pelajar dan para mahasiswa, serta wisatawan di mancanegara. Pastinya, para anak muda di zaman sekarang banyak yang menyukai olahraga, satu-satunya olahraga bersepeda. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi pendukung saya dalam memilih proyek sewa sepeda. Nah, untuk permasalahan dan sasaran penulisan bisnis plan. Sewa sepeda yang awalnya sasaran utamanya adalah para wisatawan yang berwisata di Pulau Gili Air untuk menikmati keindahan alam sekitar. Tetapi sasaran bisnis penyewaan sepeda direncanakan tidak hanya untuk para wisatawan saja, serta penduduk yang setempat yang ingin berolahraga atau bepergian dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Segmen pasar lainnya termasuk pelajar, pekerja, dan komunitas pencinta sepeda yang ingin menggunakan sepeda untuk kegiatan sehari-hari atau acara tertentu. Adapun pasar sasaran sewa sepeda meliputi untuk semua kalangan atas, menengah, dan ke bawah, baik untuk remaja, dewasa, bahkan untuk lanjut usia. Maksud dan tujuan penyusunan bisnis plan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, maka hal tersebut membuat saya melihat peluang besar untuk menyusun bisnis plan rental sepeda, yang mana proses promosi dalam bisnis ini nantinya akan dilakukan secara offline atau membuat spanduk, menyebarkan brosur, atau face-to-face. Dan secara online yang menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, atau Twitter. Dengan didirikannya usaha ini, saya yakin bahwa bisnis ini akan berkembang dan maju. Melihat begitu besar peluang usaha ini dikarenakan lokasi dan lingkungan yang sangat mendukung. Dan bisnis ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan kemudahan bagi para konsumen yang ingin menikmati pemandangan di sekeliling kota ini. Dengan menggunakan sepeda, serta mempermudah untuk memperbudayakan hidup sehat dengan olahraga bersepeda, dan terus meningkatkan layanan. Nah, ini untuk profil usaha Gili Air Bike Rental. Sewa sepeda merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang jasa. Layanan penyewaan sepeda ini menjalar kepada kalangan para remaja, wisatawan, dan masyarakat sekitar untuk dimanfaatkan berkeliling di tempat rekreasi, juga sebagai sarana dalam berolahraga. Penyewaan sepeda ini nantinya akan bekerja sama dengan beberapa lokasi wisata khususnya di Pulau Gili Air Lombok. Ini nama usahanya ya, Gili Air Rental Bike. Bidang usahanya penyewaan sepeda untuk wisatawan.
Untuk saat ini, unit sepedanya ada 20 sepeda dan alamat usahanya di Pulau Gili Air, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan untuk target pasarnya seperti wisatawan lokal dan internasional yang berkunjung ke Pulau Gili Air, Lombok. Nah, untuk visinya menjadi penyediaan utama pelayanan sewa sepeda yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang mempromosikan gaya hidup sehat dan mobilitas ramah lingkungan pada bisnis ini. Untuk misinya memberikan kualitas pelayanan terbaik, menyediakan berbagai pilihan sepeda yang berkualitas tinggi dan terawat dengan baik untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan. Mendukung mobilitas hijau, artinya mendukung penggunaan sepeda sebagai alternatif transportasi yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon di kota. Meningkatkan kesadaran kesehatan, memotivasi masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat, aktif, dan sehat dengan menyediakan akses mudah sepeda untuk berolahraga dan rekreasi. Memberikan pelayanan pelanggan dan unggul, yaitu memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui layanan yang ramah, efisien, dan responsif. Inovasi dan pertumbuhan. Terus berinovasi dalam menyediakan layanan dan teknologi baru yang meningkatkan pengalaman pengguna dan pendukung pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat dari analisis pasar. Pasar sasarannya seperti wartawan domestik dan internasional yang datang ke Pulau Gili Air. Pengunjung yang ingin menjelajahi pulau dengan cara ramah lingkungan. Pengunjung yang menginginkan pengalaman lokal dan fleksibilitas dalam transportasi, seperti bersepeda ya. Nah, dari tren pasarnya, Gili Air adalah destinasi wisata yang semakin populer. Ada kecenderungan wisatawan yang mencari cara ramah lingkungan untuk berkeliling. Sepeda sangat cocok untuk menjelajahi pulau kecil yang memiliki jalan mudah diakses. Pulau ini juga semakin populer di kalangan wisatawan yang suka berpetualang, namun dengan gaya santai, seperti bersepeda. Nah, kita bisa lihat dari modal awal dan perhitungan keuangan rental bike di Pulau Gili Air, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti halnya investasi awalnya itu kita menyediakan 20 sepeda, 20 unit sepeda. Nah, asumsinya harga sepeda per unit adalah Rp1.500.000. Nah, modal awal untuk sepedanya itu 20 sepeda kan. Jika dikalikan per sepeda 1.500.000 menjadi total keseluruhan 30 juta rupiah. Aksesoris atau pendukung seperti helm, kunci sepeda, pompa, dan lain-lain. Helmnya ada 20 unit. Per helm 200 ribu rupiah. Jika dikalikan dengan 20 yaitu 4 juta. Kunci sepeda 20 unit. Harganya Rp50.000 jika dikalikan dengan 20 jadi 1 juta. Pompa sepeda dan alat pemeliharaan lainnya itu 1 juta rupiah. Biaya lain-lain seperti sewa tempat usaha jika ada atau kios untuk parkir sepeda 3 juta per bulan. Promosi seperti leaflet, media sosial, spanduk itu 2 juta. Sistem pencatatan transaksi seperti software atau aplikasi 1 juta. Nah, total modal awal 30 juta rupiah ditambah dengan 4 juta dan 1 juta kunci, pemeliharaan 1 juta, sewa tempat 3 juta, promosi 2 juta, jadi total semuanya yaitu 42 juta rupiah. Perkiraan pendapatan bulanan untuk rental sepeda di Gili Air Lombok. Jumlah sepeda yang disewa per hari, asumsi rata-rata 15 sepeda disewa per hari dari 20 unit sepeda yang tersedia. Untuk pendapatan per hari, 15 sepeda dikalikan 30 menjadi 450.000 per hari. Nah, untuk pendapatan per bulan, Rp450.000 dikalikan 30 menjadi Rp13.500.000. Untuk biaya operasional bulanan, seperti sewa tempat 3 juta, pemeliharaan sepeda 1 juta, gaji pegawai 2 juta untuk 1 orang,
promosi dan lain-lain 500.000, miscellaneous atau biaya tak terduga 500.000. Jika total biaya operasional bulanan menjadi 7 juta. Dan laba bersih bulanannya dari pendapatan bulanan kan tadi 13.500.000 rupiah, biaya operasional bulanannya 7 juta. Jika laba bersihnya per bulan 13.500.000 rupiah dikurangi dengan biaya operasional 7 juta menjadi 6.500.000 rupiah. Nah, kita bisa lihat dari strategi pemasaran. Seperti media sosial, yaitu gunakan Instagram, Facebook, TikTok untuk menarik perhatian wisatawan, posting foto-foto yang menarik dari sepeda dan keindahan Gili Air, kemitraan dengan hotel dan penginapan, seperti menawarkan diskon khusus kepada tamu hotel atau penginapan yang bekerja sama dengan Anda. Promosi di lokasi, paket wisata, proyeksi keuntungan pengambilan modal dengan laba bersih bulanan sekitar 6.500.000, Anda bisa mengharapkan untuk pengembalian modal awal ya sekitar 6 atau 7 bulanan menjadi 42 juta jika dibagi 6.500.000 seperti itu. Nah, macam-macam risiko usaha dan klasifikasi risiko usaha. Risiko yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari setiap usaha, termasuk usaha sewa sepeda. Berikut adalah beberapa macam risiko yang mungkin dihadapi dalam usaha sewa sepeda beserta klasifikasinya. 1. Risiko kerusakan. Jelas tentu ya, risiko kerusakan timbul karena penyewa tidak memperhatikan keselamatan. Risiko kehilangan sepeda. Risiko pasar. Risiko pasar dikendalikan oleh pelanggan atau konsumen dari perusahaan. Risiko operasional, risiko keuangan, risiko sumber daya manusia, risiko teknik, risiko bencana alam, serta risiko ekonomi, seperti krisis ekonomi, baik yang terjadi di dalam negeri maupun internasional, juga dapat menjadi penyebab adanya risiko usaha. Nah, dari semuanya kita bisa menyimpulkan dengan modal awal yang relatif kecil dan pasar yang terus berkembang di Gili Air, usaha penyewaan sepeda ini memiliki potensi yang baik untuk berkembang. Dengan fokus pada pelayanan yang ramah, kualitas sepeda yang baik, dan promosi yang tepat sasaran, usaha ini dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang. Bersepeda adalah sebuah kegiatan rekreasi atau olahraga, serta merupakan salah satu mode transportasi darat yang menggunakan sepeda. Banyak penggemar bersepeda yang melakukan kegiatan tersebut di berbagai macam medan, misalnya perbukitan, medan yang terjadi maupun hanya sekedar di pedesaan dan perkotaan saja. Yang kedua, rekomendasi dan saran bisa dilihat dari faktor karakteristik jalan raya. Diharapkan pemerintah mampu melakukan perbaikan lebih lanjut terhadap fasilitas yang ada agar menjadi lebih baik lagi sehingga pengguna sepeda dapat menikmati dan merasa aman ketika bersepeda, serta dengan hal ini mampu meningkatkan minat bagi masyarakat untuk memulai bersepeda guna mengurangi populasi udara. Nah, terima kasih. Begitulah presentasi saya pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.